Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pohon tumbang menimpa mobil dan pagar rumah di daerah Padang Besi, pinggiran Kota Padang. Dapat bagian sebagai kurir ganja, seorang residivis kasus narkoba ditangkap polisi. Polres Pariaman akan membangun rumah layak huni untuk lelaki tua penghuni gubuk berdinding plastik. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Padang pada Senin malam, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 1 unit mobil serta pagar rumah di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Tim reaksi cepat BPBD Padang tiba di lokasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang pohon kedondong yang berdiameter sekitar 60 cm itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dienyahkan. Usai material pohon tumbang disingkirkan, petugas BPBD membersihkan areal itu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun kondisi mobil mengalami rusak parah pada bagian kapnya. Pemilik mobil ditaksir mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Setelah terjadi pohon tumbang di Padang Besi ya, itu jam 18.30 terjadi pohon tumbang yang jenis pohonnya adalah kedondong dengan diameter panjang 15 meter dan diameter 75 cm yang menimpa sebuah mobil ya. Warga Kota Padang diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di Kota Padang hingga beberapa hari ke depan. Imbauan ini dilakukan mengingat sebagian besar pohon pelindung yang ada di Padang berusia tua dan lapuk. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke dalam jurang di Jalan Lintas Nagari Kota Padang, Kecamatan Koto Baru Darmasraya pada Senin siang. Korban bernama Ronaldo dan berusia 21 tahun. Ditemukan warga telah berada di dasar jurang dengan ketinggian lebih kurang 7 meter dari pinggir jalan. Saat ditemukan, korban dalam posisi tersandar di tepi anak sungai dengan kondisi meninggal dunia. Di dekat korban ada sepeda motor miliknya, namun tak ada helm yang menempel di kepalanya. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Darmasraya, AKP Zamrinaldi, pengendara sepeda motor itu mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan korban hilang kendali dan masuk ke jurang. Ada ditemukan seorang laki-laki berada di dalam anak sungai, persis di samping kendaraan sepeda motornya. Diduga sudah meninggal dunia dan diduga itu adalah korban kecelakaan tunggal atau out of control. Di TKP dari arah Kota Padang, jalan turunan, kemudian mendekati anak sungai, hilang kendali sehingga kendaraan tersebut beserta pengendaraannya masuk ke dalam sungai. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sitiung untuk divisum. Setelah itu, korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dugaan sementara, saat terjun ke jurang, kepala korban terbentur dengan keras yang menyebabkannya meninggal dunia. Peristiwa ini dapat menjadi contoh agar kita selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pasar Inpres Painan yang berada di Kota Painan, Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan, yang terbengkalai akibat ditinggal rekanan pada Desember tahun 2024 lalu, akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun ini.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Pesisir Selatan saat mengunjungi pasar Inpres tersebut beberapa waktu lalu. Pasar itu sendiri, pembangunannya baru rampung sekitar 60%. Pembangunan pasar ini mangkrak karena ditinggal rekanan begitu saja, sehingga bangunannya terbengkalai. Diduga, kontraktor tidak sanggup menyelesaikannya dengan anggaran yang tersedia. Pasar ini mulai dibangun pada bulan Oktober tahun 2023 dengan anggaran sebesar 53 miliar rupiah yang berasal dari APBN Kementerian PUPR. Para pedagang yang menempatinya telah direlokasi ke belakang pasar itu pada tahun 2022. Rencananya, bangunan pasar baru ini membutuhkan luas lahan lebih dari 8.000 meter persegi untuk menampung 553 pedagang. Pembangunan kembali pasar Inpres ini akan dimulai pada pertengahan tahun 2025, menggunakan sisa anggaran yang ada, serta ditambah dengan anggaran sebesar 27 miliar rupiah yang berasal dari APBN tahun ini. Jangan tahun ini, ya, berarti 2025 ini, insya Allah nanti 2026 ini semua udah pindah ke sini. Jadi dilanjutkan 27 miliar lagi, insya Allah pasar ini nanti selesai. Kawal ke sana untuk menyelesaikan pasar ini kembali. Kalau sudah selesai pasar ini, insya Allah nanti negeri kita akan bagus nanti. Kemudian orang-orang yang jual pasar kita ini, kita relokasi lagi ke sini. Selain melanjutkan pembangunan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga akan menata ulang lokasi di sekitar pasar, yang tujuannya agar pedagang dan pembeli merasa nyaman saat berbelanja. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sungai Batang Sumpu di Paramandareh, Pasaman, ramai didatangi warga untuk ikut panen ikan larangan. Masyarakat tumpah ruah untuk mendapatkan ikan secara cuma-cuma. Untuk mendapatkan ikan, ada warga yang menebar jala dan ada juga yang membuat bangka-bangka, tempat jeratan ikan. Bangka-bangka dibuat dari ranting-ranting bambu. Bangka-bangka ini untuk tahanan ikan. Saat dijala, ikan lari dan bersembunyi dari tangkapan penjala. Jika bangka-bangkanya telah terisi penuh ikan, barulah dibuka. Ada juga warga yang mengambil ikan secara langsung, menggunakan kacamata selam dan alat tembak ikan. Ada yang mendapat ikan bawang seberat 5 kg. Baung bang, Dapat menjala atau menembak bang? menembak bang. Ini kira-kira berat berapa kilo ini bang? Ikannya besar-besar nampaknya. Kira-kira 5 kilo lah bang. Untuk bisa ikut menjala, warga harus membayar sebesar 20.000. Uangnya masuk ke kas nagari. Sungai larangan ini telah 1 tahun tidak dibuka. Banyak warga yang memperoleh ikan berbagai jenis, seperti ikan nila, ikan garing, dan ikan baung. Informasi yang kami dapat dari warga yang juga ikut turun menjala hari ini udah hampir 1 tahun. Jadi ini momen yang pas setelah Idul Fitri. Jadi semangatnya masih luar biasa. Tadi saya bersama teman-teman itu setiap satu jala itu 20. Alhamdulillah ada dapat ikan baung, ikan garing, ada juga ikan nila. Pihak nagari sengaja melarang masyarakat untuk menjala ikan selama setahun untuk menjaga ekosistem di sungai. Biasanya, pihak nagari membuka larangannya setahun sekali dan waktunya setelah Hari Raya Idul Fitri. Fauzan melaporkan dari Pasaman.